Ya, oke. Salam dibobol. Setelah 15 tahun, akhirnya Carrick meninggalkan Manchester United setelah selesai tugasnya sebagai caretaker menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Dan Rangnick sudah datang. Tadinya sih ada berita kalau Rangnick itu masih memasukkan Carrick sebagai salah satu staffnya gitu. Dan kalau gue baca itu dan gue pikir sih kayaknya Carrick ya gue pikir juga masih mau lanjut sih, masih mau menjadi staffnya Ralf Rangnick. Tapi ternyata setelah pertandingan lawan Arsenal, Carrick baru memberitahu para pemain-pemain MU kalau dia mau meninggalkan MU setelah 15 tahun mengabdi di Man United sebagai pemain, staf pelatih, dan juga yang terakhir sebagai manajer interim. Ya kalau gue pikir sih, kalau gue pikir ini Carrick kenapa dia memutuskan untuk meninggalkan MU. Kalau gue pikir Carrick ini ya, gue kan udah jadi manajer, masa iya gue mau turun jadi asisten manajer, ya kasarnya gitulah. Cuman kan alasannya dia itu ya alasan yang umum, yang mau menghabiskan waktu bersama keluarga, bla 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 ya gitulah. Tapi ya kalau asumsi gue, Michael Carrick itu mau nggak mau turun kasta gitu loh, nggak mau turun dari manajer menjadi asisten manajer. Nah, pertandingan lawan Arsenal kemarin itu kan gue yakin MU bisa menang, dan gue berharap MU bisa bermain bagus, harapan gue. Dan ternyata MU dari 3 pertandingan yang dilatih Carrick ini, yang dipegang Carrick ini, dari Villarreal, Chelsea, terus Arsenal, itu yang paling memuaskan tentu saja pertandingan melawan Arsenal ini. Ya, kalau dikatakan main bagus banget ya enggak sih, tapi lebih menjanjikan, lebih memuaskan, lebih mengenakan di pandangan di pertandingan lawan Arsenal kemarin itu dibanding 2 pertandingan awal Michael Carrick. Dan Michael Carrick tetap unbeatable, nggak terkalahkan sebagai manajer MU. Walaupun kemarin gue pikir cuma 2 pertandingan dan menjadi manajer sepanjang sejarah yang nggak pernah kalah menukangi Man United. Tapi ternyata masih ada 1 pertandingan Arsenal dan Carrick berhasil menang dan masih tak terkalahkan. Dan ini udah fix, kalau ini udah fix ya. Ini udah nanti pertandingan selanjutnya melawan Crystal Palace udah dipegang sama Rangnick. Ini udah fix, jadi udah cukup sampai melawan Arsenal, Michael Carrick, dan dia udah mengumumkan untuk meninggalkan MU. Dan fix Rangnick juga udah datang ke Carrington, tempat latihan MU. Ya, resmi Carrick menjadi manajer di Man United dalam sepanjang sejarah yang tak pernah kalah ya. Dan di pertandingan lawan Arsenal kemarin yang menarik itu adalah Fred, guys. Lagi-lagi Fred. Kalau gue pikir kemarin itu adalah pertandingan terbaiknya Fred selama dia berseragam Man United. Jadi menurut gue, Fred selama dipegang Michael Carrick ini, dia, kalau menurut gue, dia nggak pernah bermain jelek. Dan ya cenderung bagus, nggak jelek, cenderung bagus. Ya entah, ya nggak tahu kenapa bisa begitu. Cuman pas dipegang Carrick ini, Fred itu bener-bener, jadi kerja kerasnya itu seperti terbayar gitu loh. Jadi ketika waktu
zaman Ole kan Fred itu cuman lari ke sana kemari, mengubeng mengitari lapangan nggak jelas gitu. Oh iya, pemain paling rajin, pemain paling bersemangat, oke. Cuman ya itu kok nggak jelas tujuannya itu loh. Cuman di kemarin 3 pertandingan yang dipegang Michael Carrick ini Fred memberikan sesuatu yang gue rasa ya lo bener-bener melakukan apa yang seharusnya lo lakukan sebagai gelandang bertahan gitu loh, sebagai defensive midfielder ya, seperti itu. Seperti paling enggak seperti 3 pertandingan kemarin ini yang dipegang Michael Carrick ini, paling enggak seperti itu minimal. Itu nggak biasa dikatakan sensasional juga enggak, itu minimal ya emang gelandang bertahan harus seperti itu. Dan dipegang 3 pertandingan yang dipegang Michael Carrick ini, Fred melakukan itu. Dan untuk dari 3 penampilannya yang dipegang Michael Carrick itu, kalau gue sih ya lawan Arsenal itu yang kalau menurut gue performa terbaik Fred sih. Dan bahkan itu sepanjang dia, yaitu yang seperti gue bilang tadi, yang sepanjang dia pakai seragam MU lawan Arsenal kemarin itu adalah penampilan yang terbaik. Cuman ya bukan Fred namanya kalau nggak ada kekonyolan. Gol pertama Arsenal kemarin itu kan bonus dari kekonyolan Fred. Ya terlepas dari De Gea lebay atau apa enggak ya nggak tahu lah De Gea itu rasa sakitnya seperti apa kan ya, kita nggak tahu. Cuman yang tolol kan Fred itu. Gol pertama itu akibatnya Fred. Cuman ya oke, kita harus fair. Gol pembalasan dari Bruno, assist dari Fred juga, dan Fred juga mendapatkan penalti yang dikonversi dengan baik oleh Ronaldo. Kita harus fair. Secara keseluruhan Fred bagus. Kalau buat gue mungkin itu pemain yang terbaik lawan Arsenal itu mungkin ya Fred atau De Gea lah. Itu ya kita harus fair, dan gue bilang Fred di 3 pertandingan terakhir ini United dipegang Michael Carrick ini, Fred bermain selayaknya memang apa yang harus dia lakukan. Nggak tahu, tapi nanti sama Rangnick ini nggak tahu apakah akan jadi andalan Rangnick atau enggak. Tapi kalau gue pribadi sampai saat ini gue masih memilih untuk 3 gelandangnya, gue masih memilih Bruno sama Van de Beek. Dan kalau Pogba fit ya Pogba, Van de Beek sama Bruno Fernandes. Ini Van de Beek ini kalau gue bilang dia itu bisa ditempatkan di posisinya Fred, walaupun dia mungkin nggak tangguh amat, tapi dia itu lebih punya otak, lebih punya visi, lebih pakai otak lah. Jadi gue pikir aman kalau Van de Beek mengisi posisinya Fred. Cuman karena Pogba sedang cedera, kalau gue sih ya udah antara McTominay sama Fred itu gantian mana yang lebih oke. Tapi Van de Beek kalau gue sih harus dimainin sama Bruno Fernandes. Kita tunggu aja bagaimana nanti hasil racikan Rangnick. Oke, salam dibobol.